Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Rin ya. Perkenalkan Bu, saya Bu Ridarti dari SMA Negeri 1 Kragan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mewawancarai panjenengan terkait dengan pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah yang tentu sudah banyak berproses dalam mengambil keputusan ya Bu ya. Maka nanti kita ngobrol ringan saja, kita mengalir saja, panjenengan bisa berbagi, sharing apa yang sudah panjenengan alami begitu. Jadi nanti saya izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Ya Bu, monggo. Memang kami menjadi kepala sekolah di SD Sluke ini memang baru sekitar hampir 1 tahun, tapi kami sudah ini pindahan dari SD Sanetan. Jadi sejak 2016 kami sudah menjabat sebagai kepala sekolah, dan alhamdulillah selama ini tidak ada kasus atau problem yang menonjol dalam tugas-tugas kami. Monggo panjenengan silahkan. Wah, luar biasa ya Bu. Sudah 7 tahun ternyata Bu Eni menjalani proses dalam memimpin lembaga atau institusi di sekolah dasar. Banyak suka dukanya tentu ya Bu ya. Ya, sukanya banyak, dukanya juga banyak, tapi alhamdulillah selama kita bisa berkoordinasi dengan Bapak dan Ibu guru juga atasan, semua masalah insya Allah dapat kita lalui. Gitu ya Bu. Jadi kuncinya di komunikasi ya Bu ternyata nggih. Baik Bu. Jadi selama ini ketika Bu Eni mengalami ada permasalahan atau kasus di sekolah, yang panjenengan lakukan pertama kali untuk mengidentifikasi seperti apa Bu? Saya itu melihat dari sudut pandang moral hukum ya. Jika kasus tersebut melanggar hukum, maka benar lawan salah. Namun jika benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Jadi panjenengan ini ya Bu ya, pilah dulu gitu ya. Ini benar lawan benar atau benar lawan salah. Jadi harus diidentifikasi terlebih dahulu. Betul. Baik Bu. Dalam proses pengambilan keputusan Bu, kira-kira untuk kasus-kasus yang dua kasus itu benar dengan benar lawan benar, ini biasanya apa yang Bu Eni lakukan dalam proses pengambilan keputusannya Bu? Ya, sebelum mengambil keputusan dalam kasus tersebut harus kasus dilema etika terlebih dahulu dilakukan ini Mbak. Kita mengumpulkan fakta yang terjadi. Kemudian siapa sajakah yang terlibat. Kemudian kita menganalisis benar dan salahnya. Kemudian membuat alternatif solusi, membuat keputusan, kemudian melihat kembali keputusan yang kita ambil, seperti itu. Jadi memang dalam prosesnya cukup banyak yang harus dilalui ya Bu ya, sebelum sampai ke final pengambilan keputusan. Ketika nanti sudah diambil keputusannya, berarti apa perlu disosialisasikan gitu Bu dengan teman-teman? Iya. Kami melihat banyak memang persoalan itu tidak tidak langsung dapat kita putuskan bagaimana soalnya, tapi kita harus mempelajari dulu kasusnya ini bagaimana, siapa yang harus kita libatkan, siapa yang harus kita dahulukan. Jadi kita tidak memihak salah satu dari, misalnya ada laporan dari siswa atau bagaimana, kita harus tidak memihak satu pihak, tapi juga melihat dari pihak sini, pihak yang sini, bagaimana yang laporan. Jadi panjenengan mencoba objektif ya Bu ya dalam menganalisis suatu permasalahan. Jadi siapa saja yang terlibat, kemudian bagaimana perannya, sampai dengan pengambilan keputusan diusahakan benar-benar adil, benar-benar bisa. Ya, mudah-mudahan semua itu bisa menerima, dari pihak itu bisa menerima apa yang kita putuskan, apa yang kita kita koordinasikan tuh semua bisa menerima. Betul. Baik Bu, ke pertanyaan berikutnya Bu.
Jadi yang biasanya panjenengan lakukan itu Bu, langkah-langkah apa saja Bu sampai dengan diambil suatu keputusan? Biasanya prosedurnya seperti apa? Biasanya saya itu mengumpulkan fakta yang terjadi, menentukan siapa yang terlibat, kemudian berdiskusi dengan Bapak dan Ibu guru. Setelah itu kita menimbang secara matang manakah yang paling benar keputusan, manakah yang paling benar dan keputusan mana yang paling bermanfaat dan paling sedikit resikonya. Gitu ya Bu ya. Kemudian menimbang lagi dan dari beberapa sudut pandang sebelum kita memutuskan apa yang harus kita lakukan. Berarti memang dalam hal ini panjenengan melihat untuk kepentingan banyak orang, kebermanfaatannya bagaimana gitu ya. Yang resikonya terkecil yang mana, yang resikonya paling gitu. Kecil supaya tidak ada yang merasa terdolimi atau terbebani dengan masalah tersebut. Wah, luar biasa. Berarti panjenengan butuh waktu nggih Bu ya untuk memproses suatu pertimbangan-pertimbangan itu sampai jadi satu kesimpulan. Iya, memang tidak bisa langsung spontan. Sehari 2 hari itu tidak bisa. Mungkin kami membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan suatu kasus. Baik Bu. Selama ini Bu yang Bu Eni sudah jalankan, kira-kira hal apa sih Bu yang biasanya panjenengan anggap sebagai hal yang efektif dalam proses pengambilan keputusan? Ya, kami harus melakukan analisis, kemudian menentukan solusinya, menyelesaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku. Kita tidak serta-merta memberikan keputusan, tapi kita juga punya regulasi-regulasi yang akan ada tuntutan dari peraturan ini. Kita harus memegang teguh, peraturan yang kita terapkan seperti ini. Jadi tidak serta-merta wong iki mesake terus ini saya beginikan, tidak, tapi kita tetap berpegang teguh pada peraturan yang ada. Jadi masih menaati peraturan yang, jadi boleh dikatakan apa yang nanti panjenengan buat kesimpulannya itu berpikirnya berbasis peraturan ya Bu ya. Jadi aturannya seperti ini, jadi saya juga harus mengikuti peraturan yang sudah ada itu. Tidak berani melanggar begitu. Memang solusi itu harus bermanfaat bagi banyak orang, dan itu terus kita lakukan bukan hanya dalam waktu dekat tapi juga berlangsung dalam jangka panjang seterusnya. Jangka panjang gitu. Jadi yang jenengan ambil keputusannya itu juga dilihat ke depannya nanti seperti apa dalam jangka panjangnya, bukan hanya untuk kepentingan sesaat atau saat ini saja. Ngaten nggih Bu nggih. Wah, luar biasa ini Bu Eni, ternyata menarik sekali. Saya punya kesempatan bertanya ini. Kalau yang sudah panjenengan alami Bu, tantangan apa Bu yang sudah panjenengan alami dan itu menjadi hal yang menantang saat panjenengan mengambil keputusan? Dalam pengambilan keputusan itu pada kasus dilema etika ya Mbak ya, kita itu punya tantangan dalam mencari keputusan yang terbaik, karena itu juga tidak mudah. Juga tantangan karena ada peraturan yang harus kita patuhi. Betul. Juga ada tantangan hal yang penting mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita prioritaskan lebih dahulu. Seperti itu. Itu yang kita kadang-kadang agak lama menyelesaikan. Dilematis ya Bu. Iya. Di satu pihak seperti ini, di sisi lain seperti ini. Jadi ya kita harus betul-betul kita pertimbangkan secara matang. Jadi untuk bisa dapat satu keputusan itu memang banyak sekali pertimbangan Bu. Jadi apa yang terbaik di antara yang sama-sama baik, mungkin panjenengan bisa cari satu solusi yang memang berdasarkan tadi skala prioritas ya Bu ya. Baik Bu, ternyata kalau misalnya ada permasalahan seperti itu, apakah biasanya Bu Eni menjadwalkan waktu khusus untuk penyelesaian
atau bisa diputuskan saat itu juga, Bu? Ya, kami memang tidak punya jadwal khusus, Nggih. tapi kami mempunyai tata kelola kasus dengan menganalisis, mempertimbangkan dan memusyawarahkan kasus seperti itu. Oh, nggih. Jadi tidak ada jadwal harus hari ini tidak, Nggih. tapi sifatnya adalah memang Proses, kita ya, harus Bu? proses harus kita menganalisis, mempertimbangkan, Nggih. kemudian memusyawarahkan dengan semua pihak Nggih. agar keputusan yang kita ambil itu benar-benar ini dapat diterima oleh Nggih. semua. Dan tadi ya Bu, bermanfaat untuk Iya. banyak orang. Jadi biasanya jenengan tidak bisa spontan langsung memutuskan saat itu atau menjadwal hari-hari tertentu saja, tapi memang diolah gitu ya Bu, diramu formulasi mana yang terbaik dalam proses pengambilan itu sampai dihasilkan hasil atau pengambilan yang terbaik ya, karena ini menyangkut orang banyak gitu Iya, ya. betul. Nggih. Kalau orang banyak tentu kan karakternya beda-beda Wah, ya iya, Bu ya. tidak ada yang sama. Nggih. Yang satu mungkin keras, yang Nggih. satu mungkin lebih menerima, mungkin nggih. ada yang tidak mau kalah, Betul, ya. betul. Dan itu perlu komunikasi ya Bu Betul, ya betul, dalam iya. apa namanya ketika kita berinteraksi ngaten. Baik Bu, selama ini ada nggak Bu faktor-faktor yang mempermudah atau bisa membantu panjenengan dalam proses mengambil keputusan? Ya, ini biasanya adalah orang yang terlibat langsung, misalnya bapak atau ibu guru, karena beliau yang menangani kasus ini setiap Yeah. hari. Juga orang yang menghargai atau menerima keputusan, Yeah. misalnya ini pimpinan kita yang Yeah. dalam ini adalah bapak pengawas atau bapak korwil. Saya selalu melibatkan semua warga sekolah untuk pengambilan keputusan, sehingga banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi. Dan ini biasanya ya tidak ada jadwal memang, tapi kita secara insidentik ayo kita kumpulkan, kita ngomong-ngomong tentang masalah ini seperti itu. Jadi memang perlunya musyawarah ya Bu ya dalam hal ini, dan melibatkan tadi ada juga bapak pengawas atau dari korwil ngaten gitu. Ya, kalau Jadi misal beliau- kasusnya itu agak berat, Nggih. harus melibatkan atasan, Nggih. ya kita harus lapor dulu ke atasan, terus kita mencari solusi atau mendapatkan pengarahan dari bapak korwil seperti itu. Ngaten, ya. Berarti keputusan ini juga memang harus dikomunikasikan dengan selain bapak ibu guru, selain orang tua, juga ternyata dengan pengawas dan Iya, atasan iya, betul. panjenengan Iya. ngaten gitu. Kita tidak Jadi bisa memang- melangkah sendiri Nggih. tanpa ada ini yang membimbing kita. Betul. Meskipun ini sekolah kita, tapi Nggih. tetap kita kan di Ada, bawah nggih. korwil, Nggih, pengawasan ada, bapak iya, korwil betul. seperti itu. Jadi komunikasinya bisa ke bawah, bisa ke atas, iya, ke ngaten bawah, gitu, ke nggih. atas. Ya, komunikasi yang dua arah ya Bu ya. Wah, luar biasa ini ternyata Bu Eni pengalamannya. Baik Bu, di akhir wawancara Bu, apa sih Bu yang panjenengan bisa simpulkan dalam proses pengambilan keputusan ini sehingga kedepannya bisa menjadi pembelajaran bagi saya? Biasanya yang bisa jenengan inti-inti atau kuncinya pada saat pengambilan keputusan itu seperti apa? Saya harus lebih lebih berpikir lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Dan itu saya kira memerlukan waktu yang tidak langsung jelek, tapi harus kita pikirkan betul-betul. Karena sebelum mengambil keputusan kita harus juga banyak menganalisis dan banyak pertimbangan. Ya. Setiap keputusan pasti tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak yang terlibat. Semua pihak yang terlibat harus siap menerima, menghormati dan melaksanakan keputusan yang sudah kita tetapkan bersama, sudah kita sepakati bersama.
Jadi memang seperti pengambilan keputusan itu keterampilan yang dilatihkan gitu. Jadi ketika jenengan berjalannya waktu, semakin banyak pengalaman juga ini menjadikan ibu bisa menjadi lebih bijaksana, berusaha lebih objektif, dalam melihat tidak secara langsung begitu ada kasus langsung ini tidak, tapi ya kita endapkan dulu. Iya, kita endapkan dulu, kita pertimbangkan dulu bagaimana solusinya, kita bicarakan dengan Bapak Ibu guru. Misalnya kita tidak bisa mengatasi, ya kita bisa lapor ke pengawas kita. Berarti formulasi terbaik itu dari proses pertimbangan-pertimbangan yang banyak juga gitu. Karena koordinasi dengan teman-teman. Betul. Baik Bu, saya kira itu yang bisa saya tanyakan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya, atas ilmunya, atas kesediaan untuk berbagi, dan ini menjadi hal yang baru dan luar biasa bagi saya. Saya kira saya harus izin untuk melanjutkan ke hal yang lain. Matur nuwun Bu Eni, sehat selalu. Semoga SD Sluke semakin jaya, semakin sukses ke depannya, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sluke dan sekitarnya. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk diwawancarai, karena mungkin tidak semua kepala sekolah, dan kami juga mohon maaf jika jawaban yang kami berikan mungkin tidak memuaskan dari panjenengan atau tidak sesuai dengan jenengan harapkan. Kalau di ini program Guru Penggerak itu tidak ada jawaban yang benar dan salah, semuanya bisa diterima asal ada data-data atau asal ada alasan yang mendukung. Jadi saya kira sepanjang memang itu sudah panjenengan lakukan dan berdasarkan pengalaman fakta yang ada, saya kira sudah masuk dalam jawaban kami. Matur nuwun Ibu, semoga dimudahkan segala urusan. Terima kasih ya, siap Bu. Umum di dalam